Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal nge-review film horor Indonesia terlaris sepanjang masa berjudul KKN di Desa Penari. Berhubung film bajakannya belum ada, jadi Mimin bakal nyeritain sesingkat dan sedetail mungkin ya. Yang penting benang merahnya dapat lah. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Film ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang akan menjalankan proker KKN di salah satu desa terpencil bernama Desa Penari. Kelompok mahasiswa itu terdiri dari 6 orang, diantaranya bernama Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan terakhir yaitu Wahyu. Sebelum memasuki desa penari, Nur sempat melihat seorang kakek yang seolah memberikan isyarat agar dia tidak memasuki desa tersebut. Karena desa itu masih sangat terpencil, jadi mereka harus menaiki sepeda motor karena tidak ada akses untuk jalan mobil. Di tengah perjalanan, Widya tiba-tiba mendengar suara alunan gamelan. Ia pun berpikir jika di dekat daerah itu ada semacam tempat hiburan. Dari situlah keanehan-keanehan mulai terjadi. Ia lalu melihat ada seorang penari yang sedang berdiri di antara pepohonan. Selain Widya, Nur juga merasakan hal yang sama. Ia kerap kali merasa pundaknya selalu berat. Kala itu, Nur melihat sesosok tubuh besar hitam dengan mata merah menyala yang seolah selalu mengawasinya. Ternyata Nur mempunyai indera keenam sekaligus mempunyai khodam bernama Bahdok. Mereka kemudian diajak berkeliling oleh kepala desa di sana yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu lalu memperlihatkan ke mereka sebuah tapak tilas yang ditandai oleh sebuah gapura. Di sekitarannya banyak sekali sesajen dan juga ada janur kuning. Pak Prabu memperingati mereka agar jangan ada yang boleh memasuki tapak tilas tersebut. Namun, selang beberapa hari kemudian, gangguan demi gangguan dari makhluk halus tidak ada henti-hentinya. Suatu ketika, Mbah Buyut yang merupakan sesepuh sekaligus orang dukun di desa penari akhirnya mengetahui jika Widya dan Nur memiliki darah hangat yang disukai oleh kaum jin. Hal ini dibuktikan saat mereka meminum kopi pahit, mereka justru merasakan rasa manis di kopi tersebut. Padahal jika orang-orang normal, mereka pasti akan merasakan rasa pahit saat meminum kopi tersebut. Tanpa mereka sadari, rupanya ada sesosok siluman ular bernama Badara Wuhi. Ia merupakan siluman penari penunggu asli di desa tersebut. Badara Wuhi ternyata sedang mencari mangsa, yang kebetulan ia sangat menyukai darah hangat yang dimiliki oleh Widya dan juga Nur. Namun, Badara Wuhi tidak ingin mengganggu si Nur karena selain memiliki khodam Bahdok, Nur sangat menghormati desa penari juga berperilaku yang sopan. Selama Nur ada di sana, Bahdok tidak tinggal diam. Dia selalu melindungi Nur dari mara bahaya termasuk gangguan dari para jin. Dan karena hal itu, Badara Wuhi hanya bisa memangsa Widya. Selama ini ternyata Bima menyukai Widya, namun karena cintanya bertepuk sebelah tangan, ia rela melakukan ritual agar bisa memelet si Widya. Badara Wuhi yang mengetahui itu, ia pun masuk ke dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu, Badara Wuhi memperlihatkan kepada Bima kalau Widya sedang dalam bahaya. Terlihat tubuhnya dililit oleh banyak ular. Badara Wuhi mengatakan Widya tidak akan pernah bisa keluar dari desa ini. Mengetahui hal itu, Bima sangat ingin menolongnya. Satu-satunya cara agar Widya bisa selamat, Bima harus mengambil sebuah benda bernama mahkota Kawaturi yang ada di tapak tilas. Jika mahkota itu berhasil didapat, Bima harus segera memberikannya kepada Widya. Dia nggak bakal bisa lepas. Suatu hari, Bima akhirnya nekat mengambil mahkota tersebut. Setelahnya, ia pun meminta tolong kepada Ayu untuk memberikan mahkota itu kepada Widya. Namun, Ayu yang sejak dulu menyukai Bima memilih untuk tidak memberikan mahkota itu dan ia lebih memilih untuk menyimpannya. Ia pun bilang ke Bima kalau mahkota itu sudah hilang. Bima yang mengetahui itu jelas marah dan pergi meninggalkannya. Tak jauh dari sana, Nur rupanya mendengar semua percakapan mereka. Suatu ketika, Ayu didatangi oleh Badara Wuhi. Ia bilang kalau dia bisa membantu Ayu untuk mendapatkan cintanya si Bima. Karena hatinya sudah dibutakan oleh cinta, Ayu akhirnya menerima pemberian selendang hijau dari Badara Wuhi. Selendang itu ternyata bisa membuat Bima jatuh cinta kepadanya. Malam harinya, Ayu masuk ke tapak tilas dan langsung melancarkan aksinya. Di sini, Bima tidak sadar sama sekali saat dia melakukan hubungan tersebut dengan Ayu. Karena sudah termasuk melakukan perjanjian dengan Badara Wuhi demi bisa menyelamatkan si Widya, setiap malamnya Bima harus pergi ke tapak tilas untuk bersetubuh dengan Badara Wuhi. Saat itu, Widya diam-diam mengikuti Bima yang pergi ke tapak tilas. Di sana, ia sangat terkejut melihat Bima yang sedang bersetubuh dengan Badara Wuhi. Sialnya, Widya ketahuan oleh Badara Wuhi saat sedang mengintip. Alhasil, ia pun langsung dibawa ke alam goib yang dimana ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kalau Ayu dipaksa menari di depan para arwah yang berwajah sangat menyeramkan. Ayu dipaksa menari untuk menghibur mereka. Tubuhnya seolah bergerak sendiri sekalipun ia menolak. Kini Ayu menjadi budak dari Badara Wuhi, dan sekarang ia akan menggantikan posisinya sebagai penari untuk menghibur makhluk-makhluk menyeramkan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, mereka meminta bantuan kepada Mbah Buyut.
Mbah Buyut ternyata bisa berubah bentuk menjadi seekor anjing sampai akhirnya ia pun berhasil menemukan Widya. Widya sangat ingin menolong sahabatnya, namun apa daya dia tidak memiliki kapasitas tersebut. Ia kemudian berlari mengikuti jejak Mbah Buyut yang sudah berubah menjadi seekor anjing. Sampai akhirnya Widya pun benar-benar selamat dan bisa keluar dari tempat tersebut. Sedangkan Ayu, ia selamanya akan menjadi seorang budak Badarawuhi dan dia akan selamanya menari untuk menghibur para penghuni desa penari. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Perbuatan Ayu dan Bima dijadikan alasan kuat Badarawuhi untuk menuntut Tumbal, dengan dalih kalau mereka sudah melanggar larangan serta menodai tempat yang dianggap suci. Seperti yang kita tahu, Bima melakukan ritual pelet dan bersekutu dengan Badarawuhi, sedangkan Ayu ia sudah bersetubuh di tempat tersebut. Akibat dari ulah mereka sendiri, kini Ayu dan Bima selamanya terjebak di alam gaib. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang. 4 hari setelah kepulangan mereka, Bima akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Ayu, ia meninggal dunia 3 bulan setelahnya. Kami ke sana untuk menjalankan program KKN kami. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Begitu, biasanya itu bersabar. Nah, itu dia guys ceritanya. Di sini Mimin cuma bisa bikin segitu dulu ya, soalnya filmnya juga belum keluar. Ada sih yang udah keluar, tapi di bioskop, kalau yang bajakannya belum ada. For your information, film ini dinobatkan sebagai film horor Indonesia terlaris sepanjang masa loh. Karena baru 2 minggu perilisannya, film ini udah tembus 6 juta penonton. Gokil gak tuh? Yaudah guys, segitu dulu ya review filmnya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Awakmu gak usah menopeng.